Bab 1077. Orang yang sangat-sangat mencintaimu. Audrey Han merasa tidak berdaya mendengar ucapan Gita. Apa kamu kira aku akan hamil semudah itu? Kenapa tidak? Gita mencondongkan tubuh lebih dekat lagi, meskipun hanya ada mereka berdua di ruangan itu, mereka tetap merendahkan suara mereka saat berbicara, karena takut orang lain akan menguping. Tuan muda Ye sangat hebat, dia bisa saja membuatmu memiliki anak sebanyak yang kamu inginkan. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Tidak, 2 sudah cukup, aku tidak akan sanggup mengurusnya jika lebih dari itu. Iya, baiklah, tapi jika aku jadi kamu, aku akan melahirkan banyak kakak laki-laki, dan kemudian aku akan melahirkan seorang putri, kemudian kakak-kakaknya harus menjaga adik perempuannya. Dengan cara ini, putriku akan menjadi satu-satunya putri kecil dalam keluarga. Maka kamu harus bekerja keras dan menikah secepatnya agar keinginanmu bisa terkabul. Tiba-tiba ada keheningan di dalam kegelapan. Suasana sepertinya menjadi sedikit canggung. Audrey Han yang tersenyum sebelumnya, setelah menyadari suasana yang tiba-tiba berubah menjadi aneh, dia baru segera merenungkan apa yang dia katakan. Bibirnya sedikit terbuka, dia melirik ke arah Gita, dan berusaha keras berkata, "Maaf." Mendengar permintaan maafnya, Gita bereaksi dengan cepat dan segera memotongnya. "Kenapa kamu minta maaf? Menurutku ucapanmu benar, karena itu adalah keinginanku, maka aku harus mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya, segera menikah, segera punya anak, melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan, dan kemudian hidup bahagia." Gita mengatakannya dengan sangat santai dan bahagia, seolah-olah dia tidak mengalami kesulitan sama sekali, sedangkan Audrey Han sangat sedih mendengarnya. Gita selalu memaksakan senyum di depannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Orang yang dia sukai adalah orang terdekatnya sendiri. Mungkin bagi Gita, melihat dirinya setiap hari adalah semacam siksaan, tetapi dia masih datang untuk menemani dirinya setiap hari. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengulurkan tangannya, meraba-raba dalam gelap, lalu meletakkannya di punggung Gita dan menepuknya dengan lembut. "Gita, kelak kamu akan menemukan seseorang yang sangat-sangat mencintaimu di masa depan, lalu kalian akan memiliki banyak anak laki-laki dan kemudian anak perempuan, kamu juga akan sangat bahagia." Suaranya terdengar sangat tulus, itu seharusnya menjadi kehidupan yang sangat didambakan, tetapi hati Gita malah sangat menderita saat ini. Dia benar-benar ingin memiliki banyak anak laki-laki, dan memiliki anak bungsu perempuan, kemudian para kakak laki-laki harus memanjakan adik perempuannya. Tapi masih ada satu kalimat yang tak terucapkan di hatinya. Dia berharap ayah dari anak-anaknya adalah orang yang dia cintai. Iya. Dalam kegelapan, suara Gita terdengar sangat sengau. Audrey Han segera menebak bahwa dia pasti telah menangis, tetapi sekarang dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, jadi dia hanya terus menepuk punggungnya. Keduanya meringkuk satu sama lain, dengan pemikiran berbeda di hati masing-masing. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan rasa kantuk dan tertidur. Keesokan harinya, Golden Ye masih belum bangun. Dokter mengatakan hal ini memang mungkin terjadi, dan menyuruh keluarga menunggu dengan lebih sabar dan sebagainya. Meskipun Audrey Han khawatir, tetapi dia terus menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun itu baru permulaan, besok, mungkin Golden Ye akan bangun besok. Namun, hari lain berlalu, Golden Ye yang berbaring di ranjang rumah sakit masih tetap tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Audrey Han menyeka tubuhnya dengan handuk dan bergerak dengan hati-hati karena takut menyakitinya. Anisong yang melihat pemandangan ini mengeluh. Golden ini benar-benar, tidakkah dia tahu istri dan anak-anaknya sedang menunggunya? Apakah dia ingin membuat semua orang panik setengah mati dengan tetap tidak sadarkan diri selama berhari-hari? Audrey Han berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, dia mungkin terlalu lelah beberapa waktu yang lalu, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik,
ketika dia selesai beristirahat, dia pasti akan langsung bangun. Kata-kata ini membungkam Anisong sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Terlalu lelah. Jadi dia manfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Anisong ingin mengatakan, Audrey, jangan menipu diri sendiri. Jika Audrey Han tidak ada di sini, Anisong benar-benar ingin menamparkan Golden Ye si bocah bau itu dan memarahinya. Golden, kamu telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Audrey Han sebelumnya, tetapi kamu masih tidak bangun. Apa kamu ingin membuatnya lebih menderita lagi baru kamu bisa puas? Namun, Anisong tidak tahu keberuntungan dari mana yang Golden Ye dapatkan sehingga Audrey Han bisa mencintainya. Tentu saja, Anisong hanya berani menggumamkan kata-kata ini di dalam hatinya, aslinya, dia tidak berani menyebutkan sepatah kata pun. Karena takut Audrey Han akan cemas jika dia berbicara terlalu banyak, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita hamil. Anisong harap bocah bau ini bisa segera siuman, dan kemudian memulihkan semua ingatannya, jangan sampai terjadi celaka lagi di kemudian hari. Tuhan, Anisong tidak pernah meminta apapun di dalam hidupku, bahkan ketika kakakku mengalami kecelakaan, aku baru menyadarinya kemudian, sekarang aku ingin memintamu untuk berbelas kasih dan berhenti memberikan cobaan kepada dua orang yang saling mencintai ini. Anisong memejamkan matanya dan berdoa dengan khusyuk untuk beberapa waktu sebelum membuka matanya lagi, kemudian dia melihat ke samping Audrey Han yang sedang merawat Golden Ye, dan kembali menghela nafas. Audrey Han membersihkan tubuh Golden Ye setiap hari. Meski Anisong berkata untuk mencarikan perawat bagi Golden Ye, tetapi Audrey Han tidak mengiyakan, dan bersikeras melakukannya sendiri, sehingga orang lain hanya bisa menyerah. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seminggu berlalu, dan Golden Ye masih belum sadarkan diri. Meski sang dokter juga ikut mengerutkan kening saat datang, namun ia tetap memberikan dukungan dan semangat kepada anggota keluarga pasien. Dapat dimengerti bahwa pasien berada di fase ini, keluarganya harus mempercayainya, mungkin dia sedang berjuang untuk bangun sekarang, orang-orang terdekatnya harus banyak berinteraksi dengannya, jika pasien mendengarnya, itu dapat meningkatkan tingkat kesadarannya. Sejak itu, Audrey Han selalu menemani Golden Ye sepanjang hari kecuali untuk tidur dan makan. Dia akan menyeka tubuhnya atau berbicara dengannya, terkadang dia bahkan tertidur di samping tempat tidur sambil menggenggam telapak tangannya. Anisong sangat sedih melihat Audrey Han seperti itu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Jerry Yuchi yang ada di sampingnya. Lihat, di mana kamu bisa menemukan cucu menantu lainnya yang seperti ini. Kamu bahkan masih ingin memisahkan mereka sebelumnya. Jerry Yuchi yang dimarahi, mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, ekspresinya sedikit canggung, dia juga awalnya dia tidak menyangka bahwa kedua anak itu memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemudian, setelah dia perlahan menerima Audrey Han, dia baru menyadari kebaikan cucu menantunya itu. Selain itu belakangan ini Jerry Yuchi bisa dikatakan mulai menyayangi Audrey Han. Jangankan untuk memisahkan mereka sekarang, dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jika seseorang ingin memecah pasangan itu, Jerry Yuchi sendiri akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Sayangnya, cucunya tidak kunjung bangun. Jerry Yuchi berpikir sejenak dan berkata kepada putrinya, Anisong, dengan keadaan Golden Ye seperti sekarang ini, mengapa kita tidak pergi ke kuil dan beribadat? Mendengar ini, Anisong memutar bola matanya. Pak Tua, setidaknya Anda juga seorang pengusaha terkenal, apakah percaya tahayul itu ada gunanya? Apakah sekali beribadah langsung bisa membangunkannya? Bersambung.